Hai kakak dan abang, perkenalkan nama saya Maria Arta, NIM 200303096, Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang sudah dipelajari di dalam laboratorium kualitas air. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah pengenalan alat, yang tujuannya agar mahasiswa mengetahui jenis dan fungsi alat-alat yang dipakai dalam pengambilan, penanganan, dan analisis kualitas air yang baik, meliputi faktor fisika, kimia, dan biologi. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor fisika, yaitu kecerahan. Alat yang digunakan adalah keping Cesidex. Di dalam keping Cesidex terdapat dua warna, yaitu hitam dan putih. Yang kedua adalah suhu. Alat yang digunakan adalah termometer. Dan yang ketiga adalah padatan terlalu total atau TDS. Alat yang digunakan adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring molifon. Yang kedua, faktor kimia. Yang digunakan satu, untuk oksigen terlarut atau DO adalah DO meter. Yang kedua, pH. Alat yang digunakan adalah pH meter dan pH indikator. Yang ketiga adalah faktor biologi. Alat yang digunakan pertama plankton. Yang digunakan plankton net. Yang kedua bentos. Alat yang digunakan yaitu sumber net. Materi yang kedua adalah unsur material di perairan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sulfat oksigen atau DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Nilai DO yang biasanya diukur menunjukkan jumlah oksigen atau O2 yang tersedia dalam suatu badan air. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Kualitas yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu kurang 5 mg per liter. Yang ketiga, alkanitas merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh pH perairan. Yang keempat, kecerahan dan kekeruan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Kekeruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen perairan yang diakibatkan oleh hujan ataupun sisa makanan biota perairan. Yang kelima adalah biological oxygen demand atau BOD, merupakan kebutuhan oksigen biologis yang mengatur proses-proses biologis atau khususnya aktivitas mikroorganisme yang berlangsung di dalam air. Nilai BOD merupakan yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat organik yang tersuspensi di dalam air. Yang keenam ada chemical oxygen demand atau COD, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Di dalam materi ini terdapat ion. Yang pertama, ion utama atau major di perairan yang merupakan ion terlarut yang berjumlah banyak di perairan, misalnya kalsium, magnesium, nitrogen, dan ion minor ion di perairan yaitu merupakan ion yang berjumlah sedikit di perairan, misalnya silika, mangan, dan ion renik di perairan aluminium. Materi yang ketiga adalah kecerahan dan kekeruhan. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kecerahan dan kekeruhan pada air. Yang kedua, untuk memahami cara mengukur kecerahan dan kekeruhan air. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Cesidex. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat dalam air, baik berupa jasad renik, plankton, detritus, maupun bahan anorganik seperti pasir dan lumpur. Kecerahan suatu perairan menentukan sejauh mana cahaya matahari dapat menembus suatu perairan dan sampai kedalaman berapa proses fotosintesis dapat berlangsung sempurna.
Kekeruhan adalah menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus, maupun bahan anorganik dan organik berupa plankton dan mikroorganisme lainnya. Materi selanjutnya adalah pencemaran air terhadap budidaya ikan. Ada yang mengetahui apa itu arti pencemaran air? Baik, saya akan menjelaskannya. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak ada lagi berfungsi sesuai dengan peruntuknya. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menurunkan parameter-parameter penting yang dibutuhkan oleh organisme-organisme akuatik. Cara menganalisis pencemaran air dengan menggunakan indeks Tourette, indeks pencemaran, kurva ABC, dan indeks saprobik. Dan untuk mengetahui kualitas perairan budidaya ikan dan dampak pencemaran terhadap budidaya ikan akan dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu DO meter, pH meter, dan termometer. Dan bahan yang digunakan merupakan sampel air budidaya ikan.